Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi menulis resensi buku fiksi. Tentu saja kalian masih ingat dengan resensi karena di kelas 11 kita sudah pernah belajar tentang menulis resensi buku non-fiksi. Kita akan lihat dari segi definisinya terlebih dahulu. Resensi adalah tulisan yang berisi ulasan tentang sesuatu, pertunjukan, film, buku, musik, kaset, dan lain-lain, dengan tujuan untuk memberi penilaian, baik, buruk, bermutu, tidak bermutu, kekurangan, dan kelebihan tentang suatu karya atau objek yang diresensi tersebut, menurut Aisyah tahun 2006. Substansi resensi yang pertama, bebas menilai suatu karya. Kita sebagai seorang resensator, kita diberikan kebebasan untuk menilai suatu karya. Yang kedua, pada dasarnya resensi adalah ringkasan, ikhtisar, resume, atau sinopsis, tetapi penulis sebaiknya menulis catatan krisis atau tanggapan evakuatif. Yang ketiga, resensi boleh tidak mencakup keseluruhan isi karangan. Yang keempat, bandingkan dengan buku lain yang sejenis. Substansi resensi. Resensi adalah apresiasi atau penghargaan terhadap buku. Oleh sebab itu, pilih buku yang bagus. Penulis resensi mengungkapkan apresiasinya terhadap buku tersebut, menurut Mahayana tahun 2015. Langkah menulis resensi, yang pertama cermati daftar isi. Dengan mencermati daftar isi, kita akan mendapatkan gambaran tentang isi buku yang akan kita resensi. Yang kedua, cermati kata pengantar. Dengan mencermati kata pengantar, kita akan mengetahui tujuan pengarang menulis buku tersebut. Yang ketiga, cermati pendahuluan. Yang keempat, close reading atau baca yang terdekat. Pada saat kita membaca sebuah novel, kita baca yang terdekat terlebih dahulu. Kemudian tandai bagian-bagian penting. Selanjutnya cermati bagian kesimpulan, kemudian pelajari bagian lampiran jika ada. Langkah menulis resensi, pahami wacana buku yang bersangkutan, berikut pesan yang hendak disampaikan. Kemudian simpan buku aslinya, lalu ungkapkan berdasarkan pemahaman kita sendiri. Yang ketiga, kutip bagian yang penting untuk pernyataan kita sendiri. Struktur resensi buku fiksi. Yang pertama, bagian pembukaan. Pada bagian pembukaan, kita akan menemukan yang pertama ada kutipan, yang kedua bagian penting, yang ketiga sinopsis, yang keempat ilustrasi tentang topik. Yang kedua bagian isi. Pada bagian isi, Anda dapat menulis apresiasi penulis terhadap buku, perbandingan dengan buku serupa, kemudian penilaian baik dan buruk. Bagian ketiga, bagian penutup. Pada bagian penutup, Anda dapat menuliskan rekomendasi kepada calon pembaca buku tersebut. Ini ada contoh resensi buku yang berjudul Rindu yang Membawamu Pulang, karya Aryo Sasongko. Temanya tentang suara yang hilang dari masa kolonial. Pada bagian pembukaan, resensi ini membahas tentang saya memang punya darah Tionghoa, tapi saya lahir di sini, baca Hindia. Saya tak paham bahasa mereka, saya malah lebih fasih bicara Betawi. Bagaimana saya bisa cinta pada yang tidak saya kenal? Ujar seorang murid Pahwa, sekolah yang didirikan Tionghoa Hwe Kwan atau disingkat dengan THHK. Ling, guru sekolah tersebut, tiba-tiba terdiam, tersentak hatinya. Barangkali ia tidak pernah membayangkan bahwa ada seorang murid yang berkata seperti itu. Perkataan itu membuat hatinya bimbang. Ya, hatinya bimbang pada apa yang telah Ling perjuangkan selama ini bersama etnis Tionghoa lainnya di Batavia. Ling berusaha memperjuangkan kelompoknya agar setara dengan orang-orang Eropa.
Apa yang diucapkan murid itu pun menggugah hatinya. Ling lahir dan tumbuh di Hindia, lantas mengapa ia harus lebih mencintai Tionghoa? Kemudian pada bagian isi, menceritakan tentang demikianlah sekelumit cerita dalam novel Rindu yang Membawamu Pulang, karya Aryo Sasongko, Gagas Media tahun 2015. Hal yang menarik dalam novel ini ialah bagaimana suara-suara kaum Tionghoa pada masa kolonialisme disampaikan. Tentu saja suara-suara itu berkaitan dengan apa yang sesungguhnya diperjuangkan. Pada mulanya kaum Tionghoa berjuang semata-mata untuk kelompoknya. Berdirinya THHK adalah salah satu bukti perjuangan yang mereka lakukan. Tentu saja perjuangan itu bertujuan untuk menyamatinggikan etnis Tionghoa dengan orang-orang Eropa. Politik apartheid yang menyebabkan terpecahnya masyarakat menjadi beberapa kelompok, Melayu, Arab, Tionghoa, dan lain-lain. Hal ini dibuat agar terciptanya situasi aman, tidak ada persatuan di antara kelompok yang telah terkotak-kotak itu, malahan terjadi permusuhan kelompok masyarakat itu. Hal ini tak luput direkam dalam novel ini. Kemudian pada bagian penutup, salah satu kunci keberhasilan sebuah novel sejarah ialah ia mampu memahami episteme suatu zaman. Novel ini telah berhasil, ia memiliki pemahaman yang mendalam bukan saja pada data-data sejarah seperti latar waktu, tempat, dan tokoh, tapi juga episteme. Novel ini mengetahui kehidupan dan pikiran, bahkan mampu menampilkan suara yang hilang dari etnis Tionghoa di Batavia kala itu. Hal ini membuat novel ini menjadi lebih hidup, bukan hanya sekedar karangan atau referensi sejarah, tapi gabungan antara keduanya. Demikian materi resensi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya, ini ada tugas untuk kalian. Buatlah resensi dari novel yang berjudul Dear Nathan. Linknya nanti akan saya bagikan di Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.